hari Sabtu. Kita mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, ma ba'd. Nabda darsana wa liqa'ana fi hadha sabah biqira'atil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri Wa ويسر لي yassir أمري li واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل آمين يا مجيب السائلين. Al-kalimatu atau kata terbagi tiga. Ada ismun, ada fi'lun, ada harfun. Ismun kemarin apa? Sada lima, sada lili. Ismun artinya kata benda. kata benda. Ingat-ingat ya. Fi'lun apa? Sada Nuraini. Fi'lun kata kerja. Harfun kata apa? Sada lili kemarin. Bantu. Kata bantu ya. Oke, sebelum kita lanjut, kita review dulu kemarin bersama-sama yuk. Dari kata bantu, kata benda, dan kata kerja yang sudah kita hafalkan bersama-sama. Yuk dari amama, yuk bersama. Wahid, isnani, salasa. Amama, waro'a, di belakang. Lalu, fi, ala, fauqa, janiba, tahta, haula min, min ila, di ka. kali Oke, itu kata bantu yang sudah kita hafalkan bersama kemarin. Dari mulai di depan, di belakang, di dalam, di atas nempel, di atas melayang, di samping, di bawah, di sekeliling, atau di sekitar, dari, ke, dengan, seperti, untuk, atau bagi. Oke, lanjut kita hafalan isimnya ya bersama. Wahid, isnani, salas, askariyun. Apa artinya? ayun milik Askariyun militer. Terus najjarun tukang kayu tukang 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 kayu kayu. Bakolun kolun tukang sayur tukang sayur. Lalu fakihan fakihaniyun tukang buah tukang buah. Lalu terakhir kahrobiyun kahrobiyun tukang listrik tukang listrik. Oke. Nah, lalu kata kerjanya yuk. Kemarin apa aja? jalasa Dari duduk, berdiri, keluar, masuk yuk. Bareng-bareng. Jalasa, yajlisu, ijlis. Terus berdiri, koma, koma yakum, yakumu kum. kum Keluar, khoroja, roja yakhruju, ukhruj. yahruju ufruj Masuk, dakhala, dakhala yadkhulu, yadkhulu udkhul. udkhul Oke, itu tadi seputar kata. Dan di sini yang dibagi lagi, sebenarnya isim juga banyak bagiannya, tapi nanti bisa diinin. Lalu fi'lun, ini ada fi'il madhi, mudhari, amr. Oke, makanya tadi kita ngapalin langsung sekali tiga. Jalasa, yajlisu, ijlis. Telah duduk, sedang duduk, dan duduklah. Oke. Nah, ini kemarin catatannya. Ya, udah lengkap. Sekarang saya mau membahas atau kita mau membahas tentang isim dari berbagai tinjauan. Dimulai dari halaman 22. Isim atau kata benda dari berbagai tinjauan dari mulai halaman 22 insya Allah sampai 33 lah ya. Oke. Ini saya hapus dulu yang kemarin karena ini sudah di save.
Iya. Pertama, al-ismu, ya, isim. Min haitsu jinsihi. Isim ditinjau dari segi gendernya. Terbagi menjadi dua. Dua. Min haitsu jinsihi qismani. Dua bagian. Yang pertama isim Zakar. muzakkar. Contohnya apa? Muhammad. Muhammadun. Muhammad. Boleh. Contohnya Muhammad yang bukan nama orang. Contohnya apa? Kitabun. Kitabun. Oke. Yang kedua muannas. Nah, muannas. Contohnya apa? Fatimah. Mistoratun. Ah, Timatun. Fatimatun dengan apa? Mistoratun ya. Mistorotun. Oke. Pokoknya muannas itu yang menunjukkan arti perempuan atau berakhiran tun. Muzakkar yang menunjukkan arti laki-laki atau tidak berakhiran tun. Ciri-cirinya aja sih. Sebenarnya muzakkar juga ada yang berakhiran tun. Nama orang contoh Hamzah, ya kan? Hamzatun kan tulisannya ada tunnya, tapi itu muzakkar karena menunjukkan arti laki-laki. Dan tidak semua muannas harus berakhiran tun juga. Karena di Arab ada nama Hindun, itu perempuan. Ada nama Zainabun, itu perempuan tidak berakhiran tun. Ciri-cirinya yang penting berakhiran tun atau menunjukkan arti perempuan, itulah muannas. Bisa dipahami sampai sini? Oke. Nah, ini saya langsung tandain nih. Ini ada di halaman 22. Ya, saja halaman 22 sampai 24. Nah, dan ini kalau dia adalah menunjukkan lil aqil, lil aqil atau untuk yang berakal, ini cara membentuknya gampang. Dari muzakkar ke muannas ya, lil aqil min muzakkar ila muannas, dari pola muzakkar ke pola muannas tinggal tambahkan tun saja. Contoh muslimun. Nah, ini kan artinya seorang muslim, laki-laki. Menuju ke apa namanya muannasnya tinggal tambahkan tun saja. Jadi sangat mudah sekali ya. Nah, muslimun menjadi muslimatun. Kalau mukminun menjadi Mukminatun. mukminatun. Musyrikun menjadi Tikatun. musyrikatun. Soimun menjadi Imatun. soimatun. Naimun menjadi Naimatun. naimatun. Mana yang lain suaranya? Kafirun menjadi Kafir. kafiratun. Munafiqun menjadi Munafiqatun. munafiqatun. Bisa dipahami sampai sini? Min haitsu jinsihi, dari segi jenisnya atau kelaminnya atau gendernya, dia terbagi menjadi dua, muzakkar dan muannas.
Oke ya. Sekarang yang kedua. Min haitsu. Oh, sebentar. Ini mudzakar muannas sudah ya. Lalu ini sampai 24. Min haitsu adadihi. Dari segi bilangannya. Nah, dari segi bilangannya itu terbagi berapa? Terbagi tiga. Ingat-ingat ya. Terbagi tiga. Yang pertama ada mufrad. Menunjukkan arti tunggal. Gampang nggak apa namanya membentuk tunggalnya? Oh ya gampang, kita ambil muslimun. Nah, contohnya ini aja. Nah, lalu menuju musannanya. Mufrad, musanna, atau tasniyah. Jadi ada dua penyebutan. Mufrad, musanna, atau tasniyah. Ini maksudnya double. Tasniyah itu double. Nah, dari muslimun tinggal tambahkan ani. Rebutannya Roma dan Pak SBY. Nah, itu kan Mbak Ani rebutannya Bung Roma dan Pak SBY. Ani, Ani. Oke. Muslimun. Nah, tinggal tambahkan ani aja menuju pola musanna atau tasnia. Tinggal tambahkan apa? Ani. Ani. Ini saya merahin dah. Nah, yang ketiga, pola jamak. Pola apa? Satu-satu. Pola jamak. Nah, dan jamak terbagi tiga. Nah, kita ambilnya yang mudzakar aja dulu. Muslimun, muslimani, muslimuna. Tinggal tambahkan una atau ina. Tambahkan una atau ina. Oke. Dan jamak ini terbagi tiga. Ya. Jamak salah satu aksamin terbagi tiga. Yang pertama ada yang disebut dengan jamak mudzakkar salim. Yang pertama. Yang kedua
jamak eh jam jamak muannas salim. Jam'u muannasin salimin gitu bacanya. Yang ketiga, ada yang disebut dengan jamak taksir atau jam'u taksirin. Nah, ini macam-macam jamak ya. Ini jamak terbagi tiga. Jam'u mudhak, ini kalau harokat lengkapnya ya. Tapi nyebutnya boleh jamak mudzakkar salim. Jam'u mudzakkarin salimin. Ah, ini harokat lengkapnya ya. Jamak muannas, jam'u muannatsin salimin. Yang ketiga ada jam'u taksirin. Oke, saya tadi dari muzakkar ke muannas, mohon maaf dari mufrad ke musanna gampang ya. Kalau dari muzakkar ke muannas tinggal tambahkan apa? Tambahkan tun ya. Tinggal tambahkan tun. Dari mufrad ke musanna tinggal tambahkan ani. Nah, ya. Dari musanna ke jama tinggal tambahkan una atau ina. Tergantung kedudukan katanya. Apakah dia sebagai objek ataukah sebagai subjek. Ya, muslimun, muslimin. Contohnya apa, saat kita kalau sedang dengerin khutbah Jumat contoh. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat. Bukan lil muslimuna. Karena udah didahului huruf jer atau kata bantu. Nah, atau di posisi objek. Di posisi objek contohnya. Nasortu. Saya telah menolong al-muslimina, orang-orang muslim. Kapan dia berakhiran una? Kalau berada di posisi subjek atau predikat. Al-muslimuna soimuna. Itu contohnya tuh. Orang-orang muslim itu puasa atau berpuasa. Oke ya. Ini sampelnya. Nah, jamak muzakkar salim. Ada juga jamak muannas salim. Ada juga jamak taksir. Bukan taksir digitak, langsung naksir. Nah, jamak mudzakkar salim itu untuk mudzakkar. Jamak muannas salim untuk muannas. Kita ambil contoh dari mufradnya aja. Muslimun menjadi muslimuna. Muslimatun menjadi muslimatun. Nah, hanya saja kalau jamak taksir nih yang agak-agak
Apa namanya? Butuh keahlian untuk membuatnya. Jadi kalau jamak mudzakkar salim, tinggal tambahkan una belakangnya. Jamak muannas salim, tinggal tambahkan atun. Ya, semudah itu. Muslimun menjadi muslimuna. Muslimatun menjadi muslimatun. Nah, adapun jamak taksir ya, la tu'rafu illa bisima. Kaidah jamak taksir seperti itu, Ustaz. Ya. Jamak taksir itu tidak bisa diketahui kecuali dengan menyimak. Tidak bisa diketahui kecuali dengan menyimak. Ya. Menyimak apa? Ya kayak ini, Ustaz lagi belajar nih. Nyimak dari saya. Nah, nyimak dari yang lain. Terus kalau kita ngandelin simai, lama dong kita tahu banyak jamak taksir ya. Maka caranya gimana? Di kamus jamak taksir itu dilambangkan dengan huruf jim ya. Contoh Rasulun. Dia menjadi apa? Rusulun. Kitabun. Dia menjadi apa? Kutubun. Nah, kalau di bahasa Inggris ada irregular verb, di bahasa Arab ada irregular nouns. Tidak beraturan. Apa itu irregular nouns? Ya ini yang disebut dengan jamak taksir. Masuknya irregular nouns dia. Jadi harus lihat di kamus gitu ya, Ustaz. Iya, di kamus disimbolkan dengan huruf jim. Ya, saya kasih ini nih. Gini-gini. Tuh, kalau saya nyari di kamus ada huruf jimnya. Kalau ada huruf jimnya, maka dia udah dipastikan adalah jamak Iya. taksir. Jamak taksir ini digunakan untuk waktu kalimat seperti apa ya, Ustaz? Baik, nanti saya jelaskan. Sebentar. Saya mau ngasihin halaman-halamannya boleh ya? Biar Ustaz nanti gampang belajarnya ya. Ini adanya di halaman berapa aja sih, Ustaz? Nah, nih. Oke. Ini tadi udah 22, 23, 24. Min haitsu adadihi. Ini halaman 25. Mufrad
25. Musanna ini ada di Musanna ada di halaman 26, 27. Jamak ada di pola jamak 28. Oke. Jamak muannas ada di halaman 30. Lalu jamak taksir. Ini ada di halaman 32. Ingat-ingat ya. Oke. Ini kalau saya tambahin kebanyakan ya. Ini aja dulu ya, satu-satu ya. Oke, saya akan jelaskan satu persatu. Al-ismu ini ya, kata benda. Kata benda dari segi jenis kelaminnya terbagi dua, mudzakkar dan muannas. Nah, contohnya Muhammadun kitabun, muannas Fatimatun mistoratun. Lil aqil, untuk yang berakal, min mudzakkar ila muannas, dari pola mudzakkar ke pola muannas itu apa namanya? Cukup tambahkan tun ya. Cukup tambahkan apa? Tun saja. Dari mudzakkar ke pola muannas. Muslimun, muslimatun. Oke, insya Allah clear ya. Semudah itu. Mukminun, mukminatun, dan seterusnya. Lalu ditinjau dari segi bilangannya. Ini terbagi tiga. Salah satu aksamin. Ini ada di halaman 25. Pertama mufrad atau tunggal.
Muslimun, mukminun, shaimun, munafiqun, mubadilun, musyakirun, dan lain-lain. Lalu musanna atau tasniah, ini ada di halaman 26-27. Ada tunggal, pasti ada double kan? Karena kita juga diciptakan bersepasang-pasangan. Oke, maka cukup tambahkan ani. Tambahkan apa? Ani. Dari muslimun menjadi muslimani. Dan yang ketiga, ada pola jamak. Apa itu jamak? Triple. Jamak itu triple. Kalau tasniah tadi double, jamak itu triple. 3 atau lebih itu disebutnya jamak. Jadi beda nih bahasa Arab dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris, jamak itu atau plural itu dimulai dari 2 kan? 2 itu udah disebut mereka. They are gitu ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab 2 itu baru masuk musanna. Musanna atau tasniah. Berarti dalam bahasa Arab jamak itu ya triple. Triple baru disebut jamak. Jam'un atau jamak. Muslimuna atau muslimina, tergantung posisinya. Dia sebagai apa? Kalau sebagai subjek, maka dia muslimuna, al-muslimuna fil masjid. Orang-orang muslim itu di masjid. Al-muslimuna salihuna, orang-orang muslim itu baik. Muslimina kapan? Ketika dia berada di posisi objek. Nasortu, saya telah menolong. Nolong siapa? Al-muslimina. Atau posisi majrur. Didahului kata bantu. Ya. Seperti di kalau khutbah Jumat tuh Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat dan lain sebagainya. Jelas sampai sini ya? Nah, sekarang kita bahas pola triple. Triple ini karena 3 ke atas, maka dalam bahasa Arab juga ada 3 jenis triple ini. Ada yang disebut jamak mudzakkar salim, ada yang disebut jamak muannas salim, ada yang disebut jamak taksir. Apa itu jamak mudzakkar salim? Jamak atau triple yang menunjukkan laki-laki. Apa itu jamak muannas salim? Jamak yang menunjukkan perempuan. Apa itu jamak taksir? Jamak yang tidak beraturan. Dan jamak taksir bisa terjadi pada lil akil atau li ghairil akil. Ya. Ini saya ambil sampelnya. Ini pertama lil aqili, untuk yang berakal. Ini di bawah aja dah. Biar enak ya. Rasulun jamaknya rusulun. Nah, yang li ghairil akil gimana? Yang li ghairil akil gimana? Kita tuliskan di sini. Oh, udah nggak muat ya. Li ghairi akil. Untuk yang tidak berakal. Contohnya, kitabun. Buku kan. Ini nanti satu-satu kalau nyari di kamus akan ada simbolnya. Disimbolkan dengan jim. Jim itu maksudnya jamak.
jamaknya kutubun. Kitabun jamaknya kutubun. Ada lagi gak? Banyak. Kelas. Nyari nih. Kelas apa ya bahasa Arabnya? Satu-satu nyari di kamus. Ketemu. Oh, kelas bahasa Arabnya faslun. Tiba-tiba di samping kata faslun ada simbol jim. Wah, berarti ini jamak taksir. Jamaknya fusulun. Apalagi? Baitun, Babun. Robbun. Apalagi? Robbun apa jamaknya? Babun Ustaz Oh, pintu. babun. Babun, boleh babun. Jamaknya apa? Abu-abun. Abun. Dan polanya banyak ini. Apalagi? Itu ada di 32 dan 33 ya. Suratun, surat dalam Al-Quran tuh. Suwarun. Maka dalam ilmu tajwid ada istilah fawatihus suwar. Nah, tahu gak fawatihus suwar? Pernah dengar gak Ustaz? Fawatihus suwar itu huruf-huruf pembuka surat yang ada 8 huruf yang kalau ada di fawatihus suwar itu dibacanya panjang. Naquso asalukum. Tergabung nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, mim. Ada 8 tuh. 8 huruf itu kalau ada di fawatihus suwar dibaca panjang. Alif nggak ada. Lam ada gak? Ada. Naquso asalukum. Alif, lam, mim. Kayak gitu. Yasin. Sinnya panjang. Ya-nya 2 harokat doang. Nah itu. Fawatihus suwar. Tadi Ustazah Halimah nanya. Kapan dipakainya saat jamak taksir ini kapan dipakainya? Ketika memang membutuhkan kata yang berbentuk jamak. Ya. Contoh. Ustazah Halimah lagi berkunjung ke perpustakaan nasional. Ya kan? Maka Ustazah akan mengatakan di perpustakaan ya, fil maktabati nggak mungkin kan di perpus bukunya cuma 1, ya gak? Pasti banyak kan? Fil maktabati di perpustakaan ada buku-buku kutubun. Nah, di perpustakaan ada buku-buku. Bahasa Arabnya begini, fil maktabati kutubun. Jelas sampai sini? Ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada pertanyaan. Sada Lili mau nanya gak? Sada Nuraini? Ustaz Yafi? Perpustakaan maktabun ya Ustaz. Maktabah. Kalau Maktabah. ya, maktabatun perpus. Oh, iya. Tinggal tambahin tak marbuto. Dan ingat, ini tidak menunjukkan gender ya. Perpustakaan laki, perpustakaan kan kagak ada. Perpustakaannya buat laki, buat perempuan. Perpustakaan tidak ada gendernya. Hmm. Ada lagi? Itu termasuk huruf jar bukan Ustaz? Fi masuk huruf jar kan amama waro'a fi. Ya. Makanya saya bilang semua isim kemarin kan udah saya jelaskan tuh. Semua isim yang didahului kata bantu jadi berakhiran i. Nah, ini kan jadi i nih fil maktabati.
Aslinya kan maktabatun, al-maktabatu. Ketika kemasukan atau kedahuluan huruf jar, maka dia menjadi fil maktabati. Ada lagi? Ustazah Lili kemana ini? Kok hilang? Ya. Ustazah Lili kok nggak ada kabar? Ustazah Nuraini mau nanya gak? Satyafi Rashid mau nanya? Iya, Ustaz. Ya? Nggak ada? Satyafi Rashid jelas? Sudah, Pak. Oke. Baik. Kalau gitu, saya ulang sekali lagi. Habis itu saya yang nanya. Tolong dijelaskan yang barusan saya jelaskan. Isim dari segi gendernya terbagi dua. Mudzakkar, muannas. Mudzakkar menunjukkan arti laki-laki, ciri-cirinya tidak berakhiran tun. Muslimun, kitabun, itu masuknya mudzakkar. Muannas mengandung arti perempuan, ciri-cirinya tidak berakhiran tun. Itu hanya ciri-ciri aja ya, walaupun tidak semua. Fatimatun, madrasatun, maktabatun. Oke. Itu dari segi jenis kelaminnya atau gendernya. Lalu yang kedua, ini dua aja sih pembahasannya tuh. Dua cuma lumayan panjang ya. Yang kedua, isim. Ditinjau dari segi bilangannya atau adatnya salah satu aksamin. Ada 3 macam atau 3 jenis. Yang pertama isim mufrad. Tunggal. Muslimun. Yang kedua isim mutsanna atau tasniyah. Double. Tinggal tambahkan ani dari pola tunggal atau mufradnya. Muslimun jadi muslimani. Yang ketiga, jamak atau triple. 3 atau lebih dalam bahasa Arab disebutnya jamak. Jadi jamak itu dimulai dari 3 dan seterusnya. Cara membentuknya gimana? Tinggal tambahkan una dari pola tunggalnya atau mufradnya. Muslimun, muslimuna atau muslimina kalau di posisi objek atau majrur. Perlu kita ketahui bersama bahwa yang namanya jamak atau triple itu terbagi 3. Ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannas salim, dan ada jamak taksir. Ada jamak taksirnya. Apa itu jamak mudzakkar salim? Adalah jamak yang menunjukkan arti laki-laki. Apa itu jamak muannas salim? Jamak yang menunjukkan arti perempuan. Apa itu jamak taksir? Yaitu jamak yang tidak beraturan. Kasih contoh masing-masing. Jamak mudzakkar salim gampang sekali. Muslimun menjadi muslimuna. Munafiqun menjadi munafiquna. Soimun menjadi soimuna. Jamak muannas salim yang menunjukkan arti perempuan. Muslimatun tinggal ganti atun menjadi muslimatun. Ya, sangat mudah sekali untuk membentuknya. Yang susah apa berarti, Zat? Yang susah itu adalah yang jamak taksir.
Bukan susah sih, nanti kalau udah terbiasa jadi gampang. Susah karena mungkin di awal-awal aja. Karena memang kaidah dari jamak taksir itu la tu'rafu illa bisima. Tidak bisa diketahui kecuali dengan menyimak. Kalau menyimak kelamaan maka bisa diketahui di kamus-kamus itu dengan apa? Simbol huruf jim. Nah, kalau ada jimnya maka udah dipastikan itu pola jamaknya adalah jamak taksir. Oke? Jamak taksir. Sesuai dengan bahasanya taksir itu dari kata kasaro yukasiru. Memecah, terpecah-pecah. Jadi polanya bukan cuma satu. Kalau muannas salim kan satu, tinggal atun. Mudzakkar salim kan satu, tinggal una. Kecuali dia di posisi objek, jadi ina. Tapi kalau jamak taksir, banyak sekali. Rasulun, rusulun. Itu yang lil akil, saya tambahin dah yang lil akil nih. Selain rasulun, rusulun ada apa lagi? Banyak. Nabiyun, anbiya'u. Nabiyun. Loh, kok tiba-tiba jamaknya anbiya'u? Lah memang dari sononya udah begana. Jamaknya anbiya'u. Satu nabi, para nabi. Banyak ini loh. Apalagi? Selain nabiyun anbiya'u. Apa? Tobibun bukan Ustaz. Tobibun. Ya boleh. Tobibun. Beda-beda nih. Jamaknya beda-beda. Emang begitulah jamak taksir. Atibba'u. Tuh. Jadi dalam bahasa Arab yang agak jelimet di level 2 ini ya jamak taksir aja. Selebihnya insya Allah mudah. Yang li ghairil aqil atau li ghairi aqil untuk yang tidak berakal. Kitabun, kutubun, faslun, fusulun. Ini kan beda-beda nih. Ini polanya kutubun, nggak ada panjangnya. Yang kedua polanya ada panjangnya. Fusulun. Yang ketiga panjangnya beda lagi. Abwabun. Ada fathah-fathahnya. Ini doma-doma. Ini fathah-fathah. Seperti itu. Yuk, coba. Sada 5. Jelaskan lagi yuk dari awal. Macam-macam isim dari berbagai tinjauan. Ditinjau dari segi gendernya. Ya, bergantian. Habis Sada 5, Sada Nur Aini. Ya, silakan. Isim ditinjau dari segi gendernya dibagi dua, yaitu mudzakkar dan muannas. Isim mudzakkar contohnya Muhammad, kitabun. Kalau isim muannas contohnya Fatimatun, mustaratun dengan ciri-cirinya di belakang ada tak marbutohnya. Dan dilihat dari segi jumlah, isim dibagi jadi tiga, yaitu isim mufrad, isim muannas, dan jamak. Isim jamak ya. Isim mufrad contohnya soimun. Isim muannas yaitu atau musanna double, contohnya muslimani, soimun. Tanda dikasih ani di belakangnya. Ya. Lalu yang ketiga isim jamak, tiga atau lebih, dibagi dua, dibagi tiga, ada jamak mudzakkar salim,
jamak muannas salim, dan jamak Ya. taksir. Mm-mm. Jamak mudzakkar salim untuk arti laki-laki, contohnya muslimun menjadi muslimuna. Kalau untuk jamak muannas salim dari muslimun menjadi muslimatun. Mm-mm. Itu Ustaz. Iya, betul, betul, betul. Jamak taksir gimana keterangannya? Tidak bisa diketahui kecuali dengan menyimak. Oke, itu jamak taksir ya. La tu'rafu illa bisima. Atau kalau di Inggris kan irregular nouns. Kalau di bahasa Inggris ada irregular verb, di bahasa Arab ada irregular nouns. Itulah yang disebut dengan jamak taksir. Oke, coba Ustazah Nur Aini yuk. Gimana keterangannya? Benda berdasarkan jenis kelaminnya dibagi dua. Yang pertama Hmm, muzakkar, yang kedua muannas. Muzakkar itu untuk laki-laki, yang muannas untuk hmm, perempuan. betul. Perbedaannya ditandai dengan di belakangnya ada tak marbutoh. Mm-mm, Contohnya muslimun sama muslimatun. hmm, Kemudian berdasarkan jumlah bendanya, kata hmm, benda dibagi menjadi tiga. betul. Mufrad, musanna, Mm-mm, musanna sama jama. jamak. Oke. Mufrad itu tunggal, musanna itu double, Mm-mm, ditandai dengan belakangnya tambahin ani dari mufradnya. mm-mm, Terus jama eh, itu tiga ke atas, ditandai dengan una di belakang mufradnya. Terus jama itu terbagi menjadi tiga, mm, muzakkar salim, jama muannas salim, sama jama taksir. betul. Muzakkar salim untuk jama untuk laki-laki, Mm-mm, muslimun jadi muslimun, nah belakangnya ditambahin una. mm, Terus muannas muslimatun jadi muslimatun, iya, muslimah jadi muslimatun, tambahan belakangnya atun. iya. Terus kalau jamak taksir regular noun, jadi dia tidak diketahui kecuali dengan menyimak, terus Ah, betul. dilambangkan dengan huruf jim. Iya. Jadi irregular nouns ya. Kalau selain dari menyimak, kita bisa lihat kalau di kamus disimbolkan dengan huruf jim. Oke, untuk menambah. Satyafi, mau coba? Silakan, Satyafi, jelaskan sedikit tentang pertemuan hari ini. Ya. Hindu jumlahnya Hmm. berbeda sama front benda dalam ada ini banyaknya bagi tiga muzalim saling semakin semakin saling kalau zalim pas pas jadi saya rumustil cima Iya, seperti itu ya. Mhm. Satyafi posisi di mana ini, Sat? Sinyalnya agak putus-putus. cuma Daerah Jakarta apa Tangsel apa mana, Sat? lagi Oke, masih putus-putus ya. Ya, terima kasih saudara-saudara sekalian atas penjelasannya. Nah, sekarang untuk kita mengetahui sepaham apakah pertemuan kita hari ini, saudara-saudara,
Bisa tolong diisi 24, 27, 29, dan 31. Nah, ya. Saya ulangi nih, saya share screen lagi dah. Latihan. Ini bisa dituliskan. Latihan langsung di buku cetak. Halaman dari 24 ya 24 2 bentar, 24 27 29 dan 31. Dah, nanti minggu depan baru kita masuk kalimat. Nanti kalau udah ditulis, gimana saat kirim? Kirim di grup. Nah, kalau saat Yafi karena nggak ada di grup, boleh dijapri ke nomor saya. Nah, itu udah saya chat ya di nomornya. Mau dicukupi apa ditunggu aja saat-saat? Ditunggu. Ditunggu aja. Oke. Berarti jangan kita tutup dulu ya. Iya. Nanti saya lihat yang di grup sambil bisa saya share screen lagi ya.
Mohon
Jelas, ada 5. Ada Nuraini. Apa ntar kirim di grup aja kali ya? Apa udah selesai? Ada 5. Masih agak lama. Kalau Udah 3 selesai. satu. Di grup aja. Ya, Oke deh. Baik, kita tutup aja dulu ya. Nah, Oke, natamanna liqa ba'dal usbu' insyaallah nakhtim darsana bilhamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Satsada ilal liqa. jazakumullah. Masalah. Bi amanillah.